Insight 12. Hati-hati bicara tanpa kata. 3V komunikasi efektif. 1. Verbal atau words sama dengan 7%. 2. Vocal atau tone sama dengan 38%. 3. Visual atau body languages sama dengan 55%. Ternyata, apa yang tidak kita ucapkan berbicara lebih keras daripada yang kita ucapkan. Apa yang tidak kita komunikasikan secara langsung dan apa yang kita komunikasikan secara langsung, respons yang lambat dan tanggapan yang cepat, semua itu sudah merupakan komunikasi. Salah satu jenis komunikasi yang perlu dikuasai pemimpin untuk mencapai kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan membaca bahasa tubuh yang terlihat melalui gerak-gerik, gelagat, sikap, perilaku, respons, dan tanggapan yang ditunjukkan oleh bawahan atau tim kerja. Jika tidak ditanggapi secara tepat, pesan tanpa kata tersebut dapat menimbulkan masalah bagi pemimpin. Beberapa masalah kepemimpinan muncul akibat ketidakpekaan pemimpin dalam membaca dan menanggapi komunikasi tanpa kata. Dalam banyak kesempatan, saat atasan bertemu dengan bawahan, tak jarang komunikasi terasa kaku dan formal, serta bukan komunikasi dari hati ke hati. Interaksi antara atasan dan tim bukan menjadi kesempatan yang ditunggu-tunggu, malah dihindari dan diharapkan jarang terjadi. Komunikasi tanpa kata yang memunculkan berbagai asumsi dari bawahan bisa terjadi apabila atasan tidak berani menegur bawahan secara langsung dan selalu menugaskan bagian HRD untuk melakukannya. Fenomena ini menunjukkan ketidakmengertian pemimpin tentang adanya komunikasi tanpa kata. Pemimpin yang menganggap tidak masalah meminta bantuan HRD untuk menyampaikan teguran kepada bawahan, padahal di pikiran anak buah yang menerima teguran tersebut mungkin saja timbul rasa kesal dan pertanyaan mengapa persoalan tersebut harus dibawa dan diketahui oleh HRD. Tidak bisakah diselesaikan secara internal antara atasan dan bawahan langsung? Banyak pemimpin yang tidak menyadari bahwa ketiadaan komunikasi yang intens menghasilkan kerenggangan hubungan dan banyak kesalahpahaman. Ketika tidak ada komunikasi, masing-masing pihak saling berasumsi. Komunikasi tanpa kata. Beberapa pemimpin beranggapan bahwa komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan bantuan teknologi, sehingga mereka menganggap komunikasi melalui email, intranet, WhatsApp, SMS, atau telepon cukup. Apapun cara komunikasi yang kita gunakan, semua itu merupakan bentuk komunikasi. Keengganan berkomunikasi atau komunikasi yang dingin, kaku, dan jarang dilakukan termasuk komunikasi tanpa kata yang menyampaikan pesan tertentu. Duduk, mengangkat tangan, melipat tangan, dan menyilangkan kaki sudah bisa dibilang komunikasi yang menyampaikan pesan tertentu. David Grossman, pakar leadership communication, melalui bukunya yang berjudul You Can't Not Communicate, menjelaskan bahwa setiap orang sesungguhnya selalu melakukan komunikasi, baik diinginkan maupun tidak. Setiap orang, termasuk para pemimpin, melalui perilakunya sehari-hari mengomunikasikan sesuatu. Bagaimana seorang pemimpin menggunakan waktunya, apa yang menjadi prioritas dan fokusnya, semua itu merupakan bentuk komunikasi yang ditangkap oleh timnya. Jika semua pemimpin menyadari bahwa dia secara terus-menerus berkomunikasi melalui kata dan tindakan, seharusnya mereka sungguh-sungguh melatih kemampuan komunikasi yang efektif. Body language 55%. Bermutu tidaknya komunikasi memang sebagian besar tergantung pada sikap komunikatornya. Komunikator yang menginginkan komunikasi terbaik memperhatikan sikapnya dalam berkomunikasi. Ia memilih kata-kata dan intonasi suara, serta menunjukkan sikap yang membangkitkan motivasi, minat, dan kesadaran untuk bertindak. Dr. Albert Mehrabian, pakar linguistik dan guru besar emeritus psikologi UCLA, melalui penelitiannya menemukan bahwa elemen 3V merupakan penentu efektivitas komunikasi. Menurut hasil penelitiannya, komunikasi verbal atau kata-kata hanya menentukan 7% efektivitas komunikasi. Komunikasi vokal
berupa intonasi dan volume suara menentukan 38% efektivitas komunikasi, dan komunikasi visual atau bahasa tubuh ternyata sangat berperan besar, yaitu menentukan 55% efektivitas komunikasi. Seorang atasan yang menginginkan perbaikan kinerja dengan cermat menggunakan prinsip komunikasi efektif 7%, 38%, 55% tersebut untuk bisa mendukung bawahannya mencapai kinerja terbaik. Jika para pemimpin menyadari bahwa komunikasi adalah kesempatan memberikan pengaruh kepada timnya, seharusnya mereka merencanakan dan melakukan komunikasi terbaik di setiap waktu. Banyak kejadian di perusahaan membuktikan bahwa karyawan atau tim kerja bisa kehilangan motivasi bila tidak mendengar secara langsung pengarahan, harapan, visi, misi, dan keyakinan pemimpinnya dalam mencapai tujuan. Instruksi, informasi, dan rencana tindakan yang disampaikan dalam segala bentuk dan kesempatan bisa membangkitkan motivasi, respek, keyakinan, dan kemampuan untuk menggerakkan tim mencapai tujuan bersama. Besarnya pengaruh komunikasi nonverbal yang terekspresikan melalui sikap kepemimpinan seharusnya membuat para pemimpin lebih berhati-hati dalam bersikap, karena semua itu menyampaikan pesan komunikasi tertentu kepada timnya. Daripada banyak asumsi yang keliru dan persepsi yang salah, sebaiknya para pemimpin sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan pesan yang terencana dan terarah. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Peka melihat raut wajah. Kepekaan terhadap sikap tim dan bahasa tubuh atau body language yang ditunjukkan oleh tim kerja bisa dilatih. Oleh karena itu, saya tidak pernah menegur tim secara spontan tanpa mempertimbangkan situasinya terlebih dulu. Demikian juga saat memberikan tugas kepada bawahan, saya tidak menggunakan kewenangan atau otoritas untuk memaksa bawahan menyetujui instruksi saya. Dengan melakukan pendekatan persuasif dan mempertimbangkan bahasa tubuh lawan bicara, saya bisa lebih peka menyesuaikan proses komunikasi dengan situasi tersebut. Kepekaan membaca raut wajah dan sikap tubuh justru bisa memberikan inspirasi untuk membuka percakapan dengan kata yang tepat. Jika wajahnya tampak cerah, kita bisa membuka percakapan dengan menyesuaikan situasi tersebut. Wah, cerah sekali hari ini. Ada kabar baik apa? Jika sikap tubuhnya tampak lemas, kita bisa membuka percakapan dengan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Kepekaan membaca sikap tubuh dan raut wajah saat berkomunikasi seringkali membuahkan hasil yang sangat lancar. Pesan yang saya sampaikan bisa dimengerti, diterima, dan mendapatkan tanggapan positif. Bahkan, ketika menghadapi orang yang sulit diatur atau berusaha tidak tahu diri, saya tetap berusaha tidak terpancing emosi, walaupun saya punya kewenangan untuk menegurnya dengan keras. Pilihan mengikuti proses komunikasi dengan kepekaan untuk mengikuti situasi yang terjadi sambil memikirkan cara supaya setiap tahap penyampaian pesan berjalan lancar, seringkali berhasil mengantarkan orang pada tujuan komunikasi yang terbaik. Mendahulukan kepentingan lawan bicara ternyata sangat efektif untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi.